Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada rekan-rekan dan bapak-bapak semua di dalam room Google Meet ini. Sebelumnya saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rio Auraman selaku penguji 1 dan Bapak Muhammad Dini Akbar selaku penguji 2 yang telah dapat menghadiri pelaksanaan sidang skripsi pada siang hari ini. Selain itu, saya juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aryanuar selaku pembimbing 1 dan Bapak Hardian Koko Pambudi selaku pembimbing 2 yang dapat menghadiri kegiatan sidang pada hari ini dan juga telah banyak membantu di dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga terlaksananya sidang tugas akhir yang akan dilaksanakan pada hari ini. Perkenalkan, saya Nadia Sania Ramadanti selaku mahasiswa yang mengambil keprofesian e-logistik dan supply chain sebagai topik di dalam pengerjaan tugas akhir. Dan pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Studi Kelayakan Terhadap Penentuan Lokasi Gudang Distribusi Baru di Wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan metode pemedian dan ANP pada salah satu industri semen. Dimulai dari bab 1 dan pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan masalah. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai latar belakang penelitian. Jadi, PT CZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri semen. Dan saat ini perusahaan memiliki 3 komplek pabrik dan memproduksi 6 jenis semen dan beberapa jenis produk lainnya. Seperti contohnya adalah clinker, yang mana produk-produk tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Untuk menjaga proses pendistribusian produk di PT XYZ tetap baik, maka PT XYZ memiliki beberapa terminal dan gudang serta metode pengangkutan semen yang terintegrasi dengan baik. Lalu berdasarkan data yang didapat dari Supply Chain Division pada PT XYZ, maka dapat diketahui bahwa pendistribusian produk melalui jalur pergudangan mencapai lebih dari 50% dari total pendistribusian produk yang ada, sehingga gudang merupakan salah satu bagian yang penting di dalam proses pendistribusian produk. Oleh karenanya, untuk dapat menjaga strategi perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka PT XYZ melakukan kontrol secara berkala. Salah satunya adalah melakukan kontrol terhadap gudang-gudang yang merupakan jalur pengiriman produk milik PT XYZ dengan cara audit terhadap manajemen pergudangan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Supply Chain Division, maka dapat diketahui bahwa opsi pendistribusian produk yang paling banyak dilakukan oleh PT XYZ adalah pendistribusian produk dengan dilakukan oleh pihak distributor. Adapun lokasi dengan tingkat penjualan tertinggi yaitu di Pulau Jawa, lebih tepatnya adalah di wilayah Jawa Barat, dan wilayah Jawa Tengah merupakan wilayah dengan tingkat penjualan tertinggi kedua. Berbeda dengan wilayah Jawa Barat yang seluruh sistemnya sudah berjalan dengan baik, di Jawa Tengah masih terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan terkait dengan manajemen pergudangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi manajemen pergudangan PT XYZ di Jawa Tengah masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh PT XYZ, yaitu adanya beberapa perspektif yang berstatus mayor dan minor pada WAD di Jawa Tengah. Adapun perbaikan dapat dilakukan terlebih dahulu pada perspektif yang memiliki status mayor, yaitu pada perspektif biaya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa di Jawa Tengah terdapat 13 market region dengan 3 WH dan 14 WAD yang tersebar di wilayah di Jawa Tengah. WH merupakan istilah untuk gudang yang dimiliki oleh PT XYZ, sedangkan WAD adalah gudang yang disewa oleh PT XYZ kepada pihak distributor. Pada kondisi existing, biaya pergudangan untuk setiap ton semen yang harus dikeluarkan apabila menggunakan WH dan WAD memiliki perbedaan yang sangat jauh. Jika menggunakan gudang milik PT XYZ sendiri, maka biaya pergudangan yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp43.585 untuk setiap tonnya. Sedangkan apabila menggunakan gudang yang disewa kepada distributor, biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp67.500. Lalu gudang yang disewa kepada distributor lalu persentase komponen biaya pergudangan pada WAD melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh PT XYZ, yaitu sebesar 37% dari total biaya distribusi, yang mana target yang telah ditetapkan oleh PT XYZ adalah sebesar 25 sampai dengan 30%, dan hal tersebut sesuai juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Parji pada tahun 2018, yaitu total biaya pergudangan biasanya mendominasi sebesar 20 sampai 30%. Adapun pada kondisi existing, total biaya distribusi yang harus dikeluarkan adalah sebesar yang tertera pada layar, begitu pula dengan jumlah demand yang tertera pada layar. Oleh karenanya, total biaya distribusi yang harus dikeluarkan untuk setiap ton semennya adalah sebesar Rp182.361. Setelah melihat permasalahan yang ada pada perusahaan, maka penelitian tugas saya ini adalah untuk melakukan penentuan lokasi gudang distribusi baru milik PT XYZ sehingga dapat
menghentikan proses operasi pada satu WAD yang ada di Jawa Tengah untuk meminimalkan biaya pergudangan pada WAD dan total biaya distribusi serta menganalisis kelayakan investasi pada masing-masing alternatif wilayah yang telah ditentukan. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan metode AP median dan ANP. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apa sajakah kriteria target market dari PT XYZ di dalam menentukan region untuk membangun gudang distribusi baru? Lalu yang kedua adalah bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan lokasi gudang distribusi baru bagi PT XYZ? Lalu yang ketiga, bagaimana studi kelayakan investasi terhadap masing-masing alternatif yang akan dijadikan lokasi gudang distribusi baru bagi PT XYZ? Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kriteria target market dari PT XYZ di dalam menentukan region untuk membangun gudang distribusi baru. Lalu yang kedua, mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan lokasi gudang distribusi baru bagi PT XYZ. Lalu yang ketiga, hasil studi kelayakan investasi dari masing-masing alternatif terpilih yang akan dijadikan lokasi gudang distribusi baru bagi PT XYZ. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini dapat menjadi kontribusi terhadap penerapan model, sedangkan manfaat praktisnya yaitu dapat menentukan lokasi gudang distribusi yang optimal sehingga bisa mengurangi total biaya distribusi dan total biaya pergudangan pada salah satu industri semen. Batasan masa dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian hanya terpusat mengenai gudang-gudang yang dijadikan sebagai jalur pengiriman produk di wilayah Jawa Tengah. Lalu yang kedua, penelitian hanya membahas mengenai penentuan lokasi, studi kelayakan investasi, dan total biaya distribusi. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan pada analisis kelayakan investasi hanya mengenai kelayakan suatu daerah untuk membangun gudang baru. Lalu yang keempat, jenis semen yang dijadikan sebagai objek penelitian hanya Portland Composite Cement dalam bentuk bag. Yang kelima, penelitian ini hanya dibatasi pada produk yang didistribusikan dari pabrik yang berada di wilayah Citerap dan Cirebon dengan menggunakan truk tonton. Lalu yang keenam, tidak ada perubahan tarif dan biaya selama melakukan penelitian dan permintaan pelanggan bersifat tetap. Dan yang terakhir adalah proses pendistribusian produk yang diteliti adalah pada tahun 2018. Selanjutnya beralih pada bab 2, dan pada bab ini akan jelaskan mengenai teori-teori yang relevan dan mendukung selama berjalannya penelitian. Yang pertama, terkait gudang dan lokasi gudang. Menurut Siswanto, pada tahun 2016, gudang biasa digunakan untuk menyimpan persediaan produk. Adapun di dalam menentukan lokasi gudang, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, yaitu biaya, demand, jaringan distribusi produk, prasarana, ekspansi, letak geografis, dan iklim. Berdasarkan pernyataan yang dikutip oleh Siswanto pada tahun 2016, di dalam permasalahan pemedian terdapat beberapa pembagian node yang mana di dalam node mempunyai peluang yang sama untuk menjadi median atau center cluster. Adapun tujuan utama di dalam penyelesaian masalah dengan pemedian ini adalah untuk meminimalkan demand weight distance. Menurut Hidayanti dan Warnana pada tahun 2017, analisis kelayakan investasi merupakan suatu penelitian tentang dapat tidaknya suatu investasi dilaksanakan dengan berhasil. Adapun perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan suatu investasi adalah dengan menggunakan perhitungan net present value dan benefit cost ratio. Lalu yang terakhir mengenai analytical network process, menurut Amalia pada tahun 2012, ANP merupakan sebuah metode yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan hubungan ketergantungan. Selanjutnya beralih pada bab 3, yaitu terkait metodologi penelitian. Berikut merupakan model konseptual dengan pendekatan influence diagram. Berdasarkan gambar yang telah dilampirkan pada layar, maka dapat diketahui bahwa output dari penelitian ini adalah multi-criteria decision untuk menentukan lokasi gudang distribusi. Selanjutnya adalah sistematika pemecahan masalah. Berdasarkan gambar yang tertera pada layar, maka dapat diketahui bahwa sistematika pemecahan masalah pada penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan identifikasi dan pendahuluan, tahapan pengumpulan data dan tahap pengolahan data, yang ketiga tahap analisis dan pembahasan, dan yang terakhir adalah tahap kesimpulan. Selanjutnya adalah bab 4, dan pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengumpulan dan pengolahan data. Berikut merupakan list data-data yang digunakan di dalam proses pengolahan data, yaitu yang pertama data untuk menentukan region, data untuk melakukan kalkulasi menggunakan P-median, yang ketiga data untuk menghitung analisis kelayakan investasi, yang keempat data untuk mengolah dengan menggunakan metode ANP, yang kelima detail data mengenai market region, dan yang keenam adalah detail data biaya-biaya, yaitu biaya pergudangan, transfer cost, dan subsidi cost. Selanjutnya, pada tahap ini akan dilakukan pengolahan data
untuk menentukan region terpilih, yaitu dengan cara melakukan perhitungan pairwise comparison, perhitungan nilai rating, dan perhitungan nilai bobot. Adapun ahli yang memberikan penilaian untuk pairwise comparison adalah Bapak Rizky selaku staf dari Divisi Supply Chain pada PT XYZ. Proses pengolahan data dilakukan pada masing-masing kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui ranking dari masing-masing kabupaten atau kota berdasarkan perhitungan hasil nilai terbobot. Adapun 5 region dengan bobot tertinggi yaitu Semarang Kota, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Klaten. Lalu selanjutnya pada tahap ini akan dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan lokasi optimal dari masing-masing region terpilih sebelumnya dengan menggunakan metode pemedian dengan mempertimbangkan kriteria demand weighted distance yang terkecil. Berikut merupakan hasil lokasi optimal untuk Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, dan Kabupaten Cilacap. Lalu ini merupakan hasil lokasi optimal untuk Kabupaten Brebes dan Kabupaten Klaten. Hasil dari perhitungan pemedian ini maka dapat diketahui bahwa lokasi optimal untuk Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Purwokerto Timur, dan untuk Kota Semarang terletak di Kecamatan Semarang Selatan. Lokasi optimal untuk Kabupaten Cilacap terletak di Kecamatan Cilacap Utara, untuk Kabupaten Brebes terletak di Kecamatan Wonosari, dan lokasi optimal untuk Kabupaten Klaten terletak di Kabupaten Klaten Tengah. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk analisis kelayakan investasi pada masing-masing region dengan menggunakan perhitungan net present value dan benefit cost ratio dengan interest rate yang digunakan adalah sebesar 4,5%. Berikut merupakan hasil analisis kelayakan investasi untuk masing-masing region berdasarkan perhitungan NPV dan BCR. Adapun region yang dinyatakan layak adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Klaten, yang mana hasil analisis kelayakan investasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi para ahli untuk memberikan penilaian untuk diolah dengan metode ANP. Selanjutnya berikut merupakan tahapan pengolahan data dengan menggunakan metode ANP. Lalu ini merupakan langkah-langkah pengolahan data dengan metode ANP, yaitu yang pertama adalah tahap pemodelan, tahap pembobotan, penentuan bobot keterkaitan antara node dan cluster, tahap cluster matrix, tahap unweighted matrix, tahap weighted matrix, tahap limiting matrix, dan tahap normalisasi limiting matrix. Adapun para ahli yang memberikan penilaian yaitu Bapak Rizky, Bapak Mugi, dan Bapak Trianto. Dan berikut merupakan hasil keterkaitan antara kriteria dan subkriteria yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nilai 1, 2, dan 3 merepresentasikan jumlah ahli yang menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara kriteria dan atau subkriteria tersebut. Berikut merupakan model jejaring dari metode ANP yang digunakan di dalam penelitian. Lalu berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan ANP, maka dapat diketahui bahwa wilayah yang mendapatkan hasil bobot tertinggi adalah Kabupaten Cilacap. Lalu masuk ke dalam bab 5, dan pada bab ini akan membahas mengenai analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Berikut ditampilkan pengolahan data dari analisis kelayakan investasi pada masing-masing region dan pengolahan data dengan menggunakan metode ANP. Maka lokasi yang terpilih adalah Kabupaten Cilacap dikarenakan secara kelayakan investasi dinyatakan layak serta memiliki bobot tertinggi berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan ANP. Dikarenakan Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang terpilih, maka berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode pemedian, lokasi optimal dari Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Cilacap Utara. Oleh karenanya, fokus di dalam analisis penelitian ini selanjutnya akan membahas apabila perusahaan membangun gudang distribusi di Kabupaten Cilacap. Berikut merupakan biaya pergudangan yang harus dikeluarkan pada saat kondisi existing dan pada kondisi usulan. Dapat diketahui bahwa apabila perusahaan membangun gudang distribusi milik PT XYZ sendiri di Kecamatan Cilacap Utara dan memberhentikan proses operasi pada Cilacap WAD, maka biaya pergudangan WAD akan mengalami pengurangan. Adapun pengurangan biaya pergudangan yang dapat diraih oleh perusahaan adalah sebesar Rp3.243 untuk setiap ton semennya. Selain itu juga, apabila perusahaan hendak melakukan pembangunan gudang di Kabupaten Cilacap dan memberhentikan proses operasi di Cilacap WAD, PT XYZ akan mengalami penurunan biaya distribusi sebesar Rp3.505 untuk setiap ton semennya. Lalu yang terakhir adalah bab 6, dan pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, terdapat 5 region yang menjadi fokus di dalam penelitian, lalu berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi dan dinyatakan layak adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Klaten.
Lalu berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode ANP, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten dengan bobot tertinggi. Dikarenakan pengolahan data dilakukan secara paralel, maka lokasi optimal dari Kabupaten Cilacap tersebut adalah Kecamatan Cilacap Utara. Dan apabila perusahaan menerima usulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka perusahaan akan mengalami penurunan biaya distribusi dan biaya pergudangan. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran dari penulis untuk penelitian yang telah dilakukan ini yaitu apabila perusahaan menginginkan penurunan biaya yang lebih signifikan, maka dapat dilakukan pembangunan gudang distribusi kembali milik PT XYZ dan melakukan perbaikan rute distribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi hasil penelitian tugas akhir saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.